Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisti Lisa Kusirawati dari kelas 5C, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Madiun. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal UAS mata kuliah Akuntansi Syariah. Untuk pertanyaan yang pertama, pada had mudharabah dikenal konsep bagi laba dan bagi hasil. Hal apakah yang membedakan di antara keduanya? Jawabannya adalah bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi dengan harga pokok dan yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah. Sedangkan bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelolaan mudharabah dikurangi dengan harga pokok. Yang kedua, Nyonya Siti menginvestasikan uang sebesar 20 juta untuk usaha bakery yang dimiliki Nyonya Tania dengan ahad kerjasama yaitu ahad mudharabah selama periode ahad 2 tahun. Serta nisbah yang disepakati Nyonya Siti dan Nyonya Tania adalah 1:3. Setelah berjalan kurang lebih 2 bulan, usaha tersebut membutuhkan modal sebesar 5 juta. Berubah menjadi ahad apakah jika Nyonya Tania ikut menginvestasikan modalnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak? Jika pada tahun pertama usaha bakery tersebut memperoleh laba sebesar Rp7.500.000, maka berapa bagian keuntungan yang diterima masing-masing Nyonya Siti dan Nyonya Tania? Untuk jawabannya, ahad tersebut akan berubah menjadi ahad mudharabah musyarakah, dan pembagian keuntungannya diketahui laba sebesar 7.500.000. Dan untuk mencari masing-masing keuntungannya, kita lihat dari nisbahnya. Nyonya Siti nisbahnya 1:4 dikali 7.500.000 sama dengan 1.875.000. Sedangkan Nyonya Tania 3:4 kali 7.500.000. Untuk hasilnya adalah 5.625.000. Untuk hasil masing-masing keuntungan, Nyonya Siti 1.875.000 dan Nyonya Tania sebesar 5.625.000. Seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah diketahui sebagian data keuangan dari suatu usaha yang dibangun melalui ahad mudharabah sebagai berikut. Diketahui penjualan sebesar Rp22 juta, HPP-nya sebesar Rp13 juta, dan biaya-biayanya sebesar Rp4.700.000. Jika kedua belah pihak, yaitu antara sahibul mal dan mudharib, menyepakati bagi laba dengan nisbahnya 30:70, maka hitunglah bagian keuntungan yang akan diterima masing-masing sahibul mal dan mudharib. Untuk mencari jawabannya, yaitu kita cari laba kotornya
kurangi penjualan dengan HPP jadi sebesar 9 juta, dan laba bersih sebesar 4.300.000. Untuk laba bersih 4.300.000. Dan untuk mencari sahibul mal, kita gunakan 30% kali 4.300.000. Hasilnya adalah 1.290.000. Sedangkan mudharibnya mudharib 70% dikali 4.300.000. Hasilnya adalah 3.010.000. Seperti itu. Jadi untuk sahibul malnya 1.290.000 dan untuk mudharibnya sebesar 3.010.000. Untuk pertanyaan yang nomor 4, susunlah jurnal dari sisi perusahaan bentukan mitra aktif atas transaksi Ahad Musyarakah sebagai berikut. Pada tanggal 1 November 2020, Nyonya Mariam selaku mitra aktif menyetorkan modal senilai 20 juta rupiah, sedangkan Tuan Lahap selaku mitra pasif menyetorkan modal senilai 10 juta rupiah. Keduanya sepakat melakukan ahad syirkan dengan nisbah bagi hasil Nyonya Mariam banding Tuan Lahap, yaitu 3:1. Untuk menulis jurnal, kan jurnal mitra aktif itu Nyonya Mariam. Jadi untuk jurnalnya 1 November 2020 modal Nyonya Mariam berada di debit sebesar 20 juta dan kas di kredit sebesar 20 juta. Maaf tulisannya semakin kecil. Jadi seperti ini untuk jurnal transaksi dari bentukan mitra aktif. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, nomor 5. Dari soal nomor 4 yang ini tadi, jika pada akhir bulan November 2020 usaha bentukan mitra aktif memperoleh keuntungan sebesar 4.500.000, maka berapa bagian keuntungan yang diterima masing-masing mitra aktif dan mitra pasif? Untuk penghitungannya, kita lihat di nisbah nisbahnya 3:1 dan laba yang diketahui 4.500.000. Jadi untuk mencari keuntungannya
3/4 kali 4.500.000 diketahui sebesar 3.375.000. Dan untuk tuan lahap kita 1/4 kali 4.500.000 sebesar 1.125.000. Jadi diketahui keuntungan yang diperoleh Nyonya Mariam sebesar 3.375.000, sedangkan tuan lahap sebesar 1.125.000. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, yaitu pertanyaan nomor 6. Jelaskan apa yang dimaksud ahad murabahah dan mengapa ahad murabahah ini dianjurkan dalam syariah Islam. Jadi, ahad murabahah merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah. Ahad murabahah terlaksana antara penjual dan pembeli berdasarkan harga barang, harga asli pembelian penjual yang diketahui oleh pembeli, dan keuntungan yang diambil penjual pun diberitahukan kepada pembeli. Keterbukaan dan kejujuran menjadi syarat utama terjadinya murabahah yang sesungguhnya. Murabahah mengacu pada suatu penjualan dan pembayaran yang ditangguhkan menurut literatur fiqh klasik. Yang membedakan dengan penjualan modal lainnya adalah penangguhan pembayaran tersebut. Pembayaran dilakukan dalam suatu jangka waktu yang disepakati, baik secara tunai maupun secara angsuran. Oleh karena itu, keberadaan murabahah yang didasarkan pada hadis yang menegaskan bahwa murabahah termasuk dalam kategori perbuatan yang dianjurkan. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, nomor 7. Apa yang membedakan ahad istisna dan ahad salam? Secara definitif, ahad salam diartikan sebagai ahad jual beli barang yang telah disebutkan spesifikasinya meskipun belum wujud, namun telah disanggupi pengadaannya. Sedangkan ahad istisna adalah ahad terhadap seorang pembuat atau produsen untuk mengerjakan atau membuat suatu barang yang tertentu yang ditangguhkan. Perbedaannya dari segi barang. Ahad salam, barang tidak harus dibuat atau diproses terlebih dahulu, sementara ahad istisna, barang harus dibuat terlebih dahulu. Untuk yang kedua, dari segi status. Ahad salam bersifat lazim atau mengikat, sedangkan istisna ahadnya tidak mengikat, kecuali jika barang sudah dibuat, maka boleh ada pilihan untuk membatalkan ahad. Untuk yang ketiga, ada segi pembayaran. Ahad salam mensyaratkan adanya rasul mal dalam majelis ahad, sedangkan ahad istisna pembayaran boleh diserahkan secara tunai semuanya di awal, dicicil, dihutang, atau dilunasi di akhir ahad. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, berikan ilustrasi pembeda antara leasing dan ahad ijarah. Perbedaannya, untuk yang pertama, leasing hanya berlaku untuk sewa-menyewa barang saja, sedangkan objek ijarah lebih luas, di mana baik barang sewa-menyewa maupun jasa upah-mengupah dapat menjadi objek ijarah. Yang kedua, dalam leasing, metode pembayaran yang digunakan hanya bersifat pembayaran yang tidak bergantung pada kinerja objek yang disewa, sedangkan ijarah yang metode pembayarannya terbagi menjadi dua, yaitu tergantung pada kinerja objek sewa, seperti dalam kasus upah bersama borongan yang bergantung pada hasil kerjaan, dan yang kedua, dan pembayaran tidak tergantung pada kinerja objek sewa, seperti sewa menyewa ruko untuk berdagang. Biaya sewa tidak bergantung pada hasil penjualan, tapi berdasarkan jangka waktu sewa.
Untuk yang perbedaan yang ketiga, leasing dikenal dua istilah, yaitu operating lease, tidak ada perpindahan kepemilikan, sedangkan financial lease ada opsi perpindahan kepemilikan sewa di akhir periode. Ijarah sama dengan operating lease yang tidak ada perpindahan kepemilikan. Tapi penyewa berkeinginan memiliki objek sewa, maka di awal ahad pemberian sewa dapat menjanjikan dengan ahad wahad untuk memindahkan kepemilikan barang tersebut ke penyewa di akhir masa sewa. Untuk perbedaan yang keempat, sewa beli adalah varian dari leasing, di mana dua kontrak yang berjalan bersamaan, yaitu kontrak sewa sekaligus beli. Dalam akad ijarah tidak ada sewa beli karena tidak sesuai dengan prinsip syariah, karena dua kontrak dalam satu akad hukumnya haram karena timbul gharar. Untuk pertanyaan yang nomor 9, jelaskan syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan oleh objek zakat. Jawabannya, harta zakat yang wajib dizakati memiliki syarat tertentu yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, kepemilikan sempurna. Harta yang dimiliki secara sempurna, maksudnya pemilik harta harus memungkinkan untuk mempergunakan dan mengambil manfaatnya secara utuh, sehingga harta yang berada di bawah kontrol dan kuasanya. Untuk yang kedua adalah berkembang atau produktif atau berpotensi produktif. Yang dimaksud adalah harta yang dapat berkembang dan bila dijadikan modal usaha atau mempunyai potensi untuk berkembang, misalnya hasil tani, perdagangan, ternak, emas, dan uang. Untuk yang ketiga, mencapai nisab. Yang dimaksud dengan nisab adalah syarat jumlah minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat. Untuk yang keempat, melebihi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok adalah kebutuhan minimal yang diperlukan untuk kelestarian hidup seperti belanja sehari-hari, pakaian, rumah, perabot rumah tangga, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Untuk yang kelima adalah terbebas dari hutang. Orang yang mempunyai hutang, jumlah hutangnya dapat mengurangi harta wajib zakat sehingga tidak mencapai nisab. Harta tersebut terbebas dari kewajiban zakat, sebab zakat hanya diwajibkan bagi orang yang memiliki kemampuan, sedangkan orang yang mempunyai hutang dianggap tidak termasuk orang yang berkecukupan. Untuk yang terakhir, kepemilikan 1 tahun penuh atau haul. Persyaratan 1 tahun ini hanya berlaku bagi ternak, emas, uang, harta benda yang diperdagangkan, dan lain sebagainya. Untuk pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan nomor 10, tuliskan secara singkat ide penelitian seperti wakaf dan apa yang menarik dari ide tersebut. Jadi begini. Untuk ide penelitian ini adalah wakafin.com, merupakan singkatan dari wakaf fintech, yaitu platform online berbasis mobile application dengan konsep crowdfunding yang terintegritas antara wakif atau orang yang mewakafkan, nadsir, pihak yang menerima dan mengelola harta wakaf, serta masyarakat dalam upaya meningkatkan mutu kualitas perekonomian Indonesia. Ide ini muncul karena penulis merasa bahwa potensi wakaf di Indonesia sangat besar untuk bisa diambil manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat yang masih kurang dan belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Banyaknya angka kemiskinan membuat sebagian besar masyarakat Indonesia harus hidup dalam taraf yang memprihatinkan, dan tak hayal banyak
mereka yang menganggur karena tidak dapat pekerjaan yang membuat beban negara semakin bertambah karena banyaknya masyarakat yang tidak produktif. Konsep pengembangan potensi wakaf ini dibentuk dengan program yang dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka dengan adanya wakaf produktif yang sudah bisa dimanfaatkan secara semaksimal mungkin. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS dari mata kuliah akuntansi syariah. Maaf apabila kurang berkenan dengan penyampaian saya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.